Megang tasbih, Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten, kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Solin, betul? Buddha. Katolik, betul? Tidak ada sahabat menentang tasbih. Bahkan menghitung pakai biji saja, kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dengan batu. Rasulullah SAW tidak menggunakan tasbih. Rasulullah menggunakan tangannya dan mengatakan fa innahunna mantuqat yaumal qiyamah atau mas'ulat atau kama qala Nabi SAW. Ini jari-jari akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat perbuatan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berzikir dengan jari jemarinya. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak yang Nabi SAW yaitu berzikir dengan asabi', itu dengan jari jemarinya. Bahkan ada satu riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendapati orang-orang sedang berzikir dengan menggunakan bebatuan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Uddu sayyi'atikum." Lebih baik kalian hitung saja dosa-dosa kalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Dari semua, pada kesempatan istimewa ini kita akan membahas tentang masalah zikir wirid dengan menggunakan tasbih. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah bukratan wa asila, pagi dan petang. Di sini perintah Allah SWT kepada orang beriman untuk zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, kalau kita mau zikir banyak, pakai tangan misalnya, Subhanallah, 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 atau La ilaha illallah, mau 1000 misalnya pakai tangan ini, kayaknya kerepotan ya. 1000, tapi pakai ini, nanti bingung, udah dapat berapa ya katanya terus. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan tasbih. Nah, bagaimana hukum menggunakan tasbih di dalam zikir? Karena ada teman-teman kita yang mengatakan itu bid'ah. Bahkan itu ini produknya bid'ah itu apa? Pakai tasbih itu bukan produk Islam, itu produk siapa itu? Buddha ya? Oh gitu. Nanti repot, baju, oh ini baju ini made in China, made in China, oh China ya, itu China, berarti, ini ente pakai baju ibadah, itu ibadah pakai baju ini baju China, berarti bid'ah. Nah, di sini ulama adik-adik ya menjelaskan bagaimana hukum menggunakan tasbih. Nah, ulama membolehkan. Ini dari kalangan aswaja dulu ya, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu boleh itu pakai tasbih itu. Al-adillah ini saya bacakan, al-adillatu dalil wal asar ala masyru'iyyati isti'mali subhah. Ini dalil tentang ya dibolehkannya, disyariatkannya menggunakan subhah. Saya baca satu aja, banyak sekali nih adik-adik dalilnya. Jadi kalau kita baca semua nanti lama. Saya baca satu aja ini dari kalangan aswaja. Yaitu saya ambil yang kedua, hadis Safiyah. Qala dakhala alayya Rasulullah sallam. Rasulullah sallam masuk kepadaku. Wa baina yadayya ya Allah tabarakallah, dan di hadapan saya arba'atu alafin nawat. Ada 4000 biji kurma. Masya Allah, tabarakallah. 4000 ada. 4000 biji kurma itu digunakan untuk apa? Usabbihu bihinna. Aku bertasbih menggunakan 4000. Kita baru 100 itu di tasbih. Allah tabarakallah. Ini 4000 biji kurma. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa dia. Sofiyah. Kalau tidak salah Sofiyah ya istri Rasulullah SAW ya. Dan namanya Sofiyah kalau tidak salah ya istri Rasulullah SAW. Lupa ingat saya, tapi kayaknya ada istri Rasulullah yang namanya
Sofiyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya binta Huyai, wahai binta Huyai, putri Huyai, ma hadza, apa ini? Rasulullah nanya. Qultu, aku menjawab, kata beliau, usabbihu bihinna, oh ini biji kurma, aku gunakan bertasbih dengannya. 4.000. Masya Allah, kita baru 100 sudah perasaan kita solihnya luar berbiasa. Ini 4.000. Qala, nah Rasulullah bersabda, qad sabbahtu munzukum tu ala ra'sika. Aku tadi sudah bertasbih katanya dari sejak saya berdiri di dekat kepalamu, aksaro min haza, lebih banyak daripada ini. Wah, hebat bener ini Rasulullah ya. Berdiri sebentar tapi justru lebih banyak dari 4.000. Gimana itu? Qultu, aku berkata, kata Sofiyah, alimni ya Rasulullah. Oh, kalau gitu ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Suruh beliau minta diajarkan oleh Rasulullah zikir, wirid, tasbih yang walaupun sedikit tapi bisa mengalahkan atau menyamai yang banyak. Apa itu? Qala, Rasulullah bersabda, quli, katakanlah, subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Oh ya. Subhanallah, maha suci Allah, adada, sebanyak bilangan ma khalaqa, apa yang beliau ciptakan min syai'in, dari sesuatu. Iyalah, berapa banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mantap wirid ini hadir ya. Subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Singkat wiridnya ya, zikirnya, tapi Masya Allah tabarakallah, memiliki nilai yang luar biasa. Nah, ini dasarnya tadi ya, beliau Sofiyah tadi itu ngitungnya pakai biji kurma. Akhirnya ya timbullah ya pemikiran, inspirasi dari orang ya supaya jangan pakai biji kurma gitu kan, dibikinlah tasbih. Walau kana tasbih bin nawa mamnu'an, seandainya ini dalilnya ya, istidlalnya itu kenapa bisa dijadikan dalil tadi itu. Walau kana tasbih bin nawa mamnu'an, seandainya tasbih dengan pakai biji kurma itu tadi dilarang, mamnu'an, lanaha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tapi tadi Rasulullah melihat Sofiyah itu tidak melarang. Nah, karena tidak dilarang, maka ini menunjukkan bahwa boleh. Kenapa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukirru batilan, tidak akan mengikrarkan, tidak akan menyetujui batilan, sesuatu yang batil, sesuatu yang haram. Nah, berarti intinya ya, dengan tidak adanya larangan dari Rasulullah menggunakan biji kurma itu, itulah menunjukkan tentang bolehnya pakai biji kurma. Dan biji kurma ini dikiaslah sekarang dengan pakai tasbih. Mau ikuti sunnah pada zaman Rasulullah, cari biji kurma. Repot. Dari kalau kita pakai biji kurma atau batu yang kita pakai ya, repot lah gitu. Nah, digantilah dengan sekarang pakai kayu, macam-macam, ada yang pakai kayu gaharu, ada kan, ada kayu koka, macam lah sekarang itu. Nah, ini dalil yang diungkapkan oleh Aswaja. Nah, sekarang kita akan membaca Dedek ya, pendapat daripada kalangan ulama salafi. Bagaimana pendapat mereka Dedek ya, supaya kita tidak hanya mengatakan boleh tapi dari sepihak saja gitu. Nah, sekarang kita akan menyampaikan pendapat kedua-duanya, pendapat dari kalangan ulama Aswaja dan ulama salafi ya. Ulama salafi ya Dedek seperti biasa, yaitu ulama yang ada di Saudi yang memang sangat diandalkan gitu oleh ulama-ulama salafi. Yang pertama saya bacakan tentang pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di saat ditanya tentang hal itu, apa kata beliau? Ar-rajih annahu la haraja fi zalika. Oh, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, la haraja fi zalika. Enggak apa-apa katanya. La haraja, enggak berdosa, enggak masalah. Kenapa? Li'annahu warada an ba'dus sahabiyat. Nah, karena wirid tadi itu dengan pakai
ya tadi itu ya pakai benda lain itu terjadi dari kalangan sebagian sahabiat, termasuk tadi siapa? Sofia. Wa an ba'dus salaf, dan dari sebagian ulama salaf itu terjadi apa? At-tasbihu bil hasa wa bin nawa. Tasbih pakai kerikil. Wa bin nawa dengan pakai tulang kurma. Nah, makanya di sini katanya itu tidak apa-apa. Lakinnal asabi'a afdalu. Cuma kalau pakai apa? Kalau pakai asabi, pakai jari itu lebih afdol. Iya, kalau 33 ya. Tapi kalau udah 1000 bingung kita nanti. Ini sudah nyampe mana ini ya tadi itu. Akhirnya udah jadi gitu ya. Misalnya itu ingin yang banyak gitu ya. Berarti caranya kalau mau itu jangan dihitung berarti ya. Tapi kadang-kadang kan kalau ada target itu ya lebih apa ya, semangat kita. Kalau belum nyampe target kita tidak berhenti gitu ya. Ya itu katanya afdal ya. Kenapa? Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabihu bi asabi'i. Hadza huwal afdal. Hadza huwas sunnah bil asabi'. Oh, ini yang paling afdal dan ini yang sunnah dengan pakai jari. Tapi tetap tadi beliau mengatakan apa? Tidak apa-apa. Nah, kemudian tinggal satu ya, Syekh Utsaimin. Ya, ini yang dari kalangan ulama salafi. Beliau bisa ditanya apa dulu? As-subhah laisat bid'atan diniyatan. Nah, ini yang menarik ini ya, Dede ya. Pak, tasbih itu tidak masuk dalam bid'ah yang hubungannya dengan agama. Nah, ini mantap ini. Makanya ya mudah-mudahan kalau ada teman-teman dari kalangan salafi atau yang sudah level ustadz gitu, ustadz salafi, ya sebelum menyampaikan sesuatu coba dicek dulu itu pendapat ulama-ulama yang menjadi referensi beliau-beliau itu ya, supaya jangan bertentangan maksudnya ya. Di sini di Indonesia itu udah kencang sekali itu mengharamkan, membid'ahkan, lah sementara di Mekah dijual. Dan ulama mereka itu membolehkan gitu maksudnya ya. Kayaknya ya perlu juga sebelum menyampaikannya untuk ngecek dulu pendapat ulama-ulama yang menjadi referensi beliau. Ya, alasannya apa? Wadzalika li annal insana, karena sungguhnya seseorang itu layak sudut ta'abbudalillah biha. Karena tasbih itu layak sudut ta'abbuda biha. Bukan tujuan utamanya untuk beribadah dengan pakai tasbih itu, enggak. Bukan untuk menyembah Allah dengan pakai tasbih itu, enggak. Ini kan sekedar untuk memudahkan kita untuk menghitung saja. Makanya beliau mengatakan tadi itu laisat bid'atan diniyah, tidak masuk dalam kategori bid'ah di diniyah gitu. Dan nah ini ada juga apa? Dan pendapat beliau walakinal afdal minha ayya qidal insan at-tasbih bi anamilhi. Oh, sama seperti ya. Sama seperti Syekh bin Baz. Akan tetapi yang paling afdal itu adalah dia menghitung seorang itu tasbih bi anamilhi, dengan anamilnya. Anamil berarti ujung, sebenarnya ujung jari, tapi maksudnya bi asabihi, dengan pakai jari-jarinya. Li'annahunna, karena jari-jari itu nanti mustantaqat. Masya Allah, tabarakallah. Mustantaqat itu nanti diminta untuk berbicara. Oh, mantap ini ya Dede ya. Seperti tangan kita pakai tasbih gitu. Nah, nanti dia akan berbicara bahwa tangan kita dulu pernah digunakan untuk bertasbih. Tapi sekali lagi ya, ini kayaknya kalau sedikit gitu ya. Tapi kalau banyak repot kalau sudah nyampe ribuan gitu ya. Kalau kita hitung gitu ya. Kalau kita hitung ya. Bagaimana nanti hukum untuk menghitung jumlah atau bilangannya? Ya tadi ya dari ya. Beliau di sini Sofia pakai berapa? 4.000 ya. Nah, kalau 4.000 kita pakai jari kayaknya udah kehilangan, udah kita ada. Nah, makanya ya penting pakai itu. Nah, ini ada pandangan dari kalangan ulama aswaja dan ulama salafi tentang hukum menggunakan tasbih. Mudah-mudahan teman-teman kita dari kalangan ustadz salafi ya tidak mempermasalahkan kita yang pakai tasbih, atau paling tidak ya tasamuh, toleransi ya. Mungkin sudah ini dulu hadirin ya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad